Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil, Sarjana Teknik. Saya adalah peserta Latsar, pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Serang tahun 2022 angkatan 57, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview kembali materi dari agenda 2 yang sudah disampaikan oleh tutor dari Bapak Rahmat tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Poin yang pertama yaitu berorientasi pelayanan yang dapat ditunjukkan dengan cara komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lalu juga terdapat kode etik seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan juga melakukan perbaikan tiada henti. Dan poin yang kedua yaitu akuntabilitas yang dapat dipaparkan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Terdapat beberapa kode etik yang meliputi nilai akuntabilitas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan juga yang terakhir tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Lalu yang ketiga ada nilai kompeten yang dapat digambarkan sebagai perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan kerja. Terdapat beberapa kode etik yang meliputi nilai kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian ada nilai harmonis yang dapat digambarkan sebagai kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Kode etik yang meliputinya yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, tidak memandang suku, bangsa, ras, dan golongan. Lalu ada suka menolong orang lain. Lalu yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga kita sebagai pekerja dan kita sebagai insan ASN bisa dapat memaksimalkan potensi dan kinerja kita. Lalu ada nilai loyal yang dapat digambarkan sebagai dedikasi dan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik yang meliputi nilai loyal ini ada yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Lalu yang terakhir menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian ada nilai adaptif yang dapat digambarkan sebagai suatu perilaku yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Kode etik yang meliputi nilai adaptif ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terlebih di situasi setelah pandemi kita perlu
mengadaptasikan diri kita melalui eh, melalui kebijakan new normal. Kita harus coba mengadaptasikan diri kita untuk selalu pakai masker, lalu menghindari kerumunan, dan terus menjaga kesehatan kita. Terus mungkin salah satu implementasinya. Tapi yang memakai masker itu mungkin agak sedikit direvisi ya, karena untuk memakai masker itu tergantung dari kondisinya. Jika tidak, ya, sangat berkerumun dianjurkan memakai masker. Jika tidak, silakan tidak memakai masker sesuai dengan anjuran Pak Presiden. Kemudian ada poin terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan juga yang terakhir bertindak proaktif. Lalu, poin yang terakhir ada kolaboratif, yaitu proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kode etik yang meliputinya yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, lalu terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Mungkin kurang lebihnya itu ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.